yang nanya, cuman karena Dokter Rahman belum hadir, ada pertanyaan santri saya tentang kesehatan. Dokternya nggak lama hadir ini. Saya bilang lagi ini kali pagi-pagi sibuk kali, Sabtu itu ada pasien, saya bilang. Iya. Ada pertanyaannya dia ingin diet gitu loh. Bagaimana diet yang bagus itu gitu loh. Dia udah makan 2 kali dikurangin, tapi ngemilnya tuh hampir tiap menit, Dok, bukan tiap jam. Itu gimana, Dok? Salah konsep. Silakan dok. Iya. Diet yang bagus tuh gimana gitu loh, Dokter? Silakan. Iya, mengkajitas. Aduh. Emang kalau mau diet ya harus bikin SOP sendiri. SOP, harus bikin SOP, standar operasional prosedur, tidak boleh dilanggar. Jadi kalau mau melaksanakan satu program diet, dibuat suatu schedule, jadwal sehingga tidak melanggar aturan. Bikinkan sendiri aturan sendiri pribadi. Itu pertama. Kalau tidak bikin aturan, tidak bisa. Karena dilanggar harus dihukum. Hukum diri sendiri, tapi hukumannya misalnya puasa atau bersedekah atau apa, hukumannya harus menghukum diri sesuatu yang sifatnya positif. Jadi kalau tidak membuat satu jadwal schedule dan jumlah kalori yang masuk itu harus diukur sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga apa? Tidak terjadi satu penimbunan. Apabila intake yang masuk lebih banyak daripada yang dimetabolisme oleh tubuh, pasti akan terjadi satu penyimpanan itu berupa lemak. Karena karbohidrat pun di hati itu dirubah menjadi lemak stas. Protein berlebihan dirubah juga jadi lemak. Jadi ada suatu mekanisme dalam tubuh di mana apabila suatu saat berlebihan dalam tubuh akan dirubah oleh hati menjadi sesuatu lemaklah yang tersimpan dalam tubuh, di bawah kulit itu, di bawah perut dan sebagainya. Jadi semua di bawah kulit akan tersimpan. Nah, untuk menjalankan itu memang step by step. Yang dulunya kita sudah bisa ukur 2 piring menjadi 1,5, 1,5 menjadi 1. Tetapi jumlah yang lain yang sifatnya tidak terlalu banyak tertimbun seperti buah itu kan tidak terlalu banyak tertimbun yang begitu mineral, vitamin dan sebagainya itu. Seperti itu caranya. Caranya adalah membuat schedule. Hari ini saya makan cuma sampai begini. Minumnya itu itu kan juga makanan. Apabila berlebihan akan juga tersimpan semuanya menjadi sesuatu yang menjadi cadangan. Sebenarnya sih cadangan energi. Tersimpannya suatu makanan di bawah kulit itu sebenarnya adalah cadangan untuk digunakan pada kondisi tertentu di mana kita bekerja lebih keras daripada biasanya, maka akan digunakan cadangan itu. Itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk menjaga manakala pada saat kita beraktivitas di mana energi yang kita pakai itu berlebihan, maka cadangan itu akan digunakan. Itu tujuannya sebenarnya. Tetapi kalau setiap hari bertambah cadangan, ya kegemukan. Dan saya kira harus telaten. Ada satu teman ini dokter menggunakan obat-obatan. Ustaz, saya kayaknya tidak setuju kalau menggunakan obat-obatan itu karena kelihatannya keriput, kayak usianya 10 tahun lebih tua dari aslinya. Jadi memang kurus, tetapi penampilan itu menurut tidak benar. Menggunakan cara-cara instan, obat-obatan untuk mengurangi berat badan, saya tidak menganjurkan.
Kenapa dampaknya, efek sampingnya saya lihat sendiri secara pribadi, bermuka tua. Jadi dia tiba-tiba kok tidak bersinar, kemudian agak keriput, padahal usia kan belum seperti itu, karena lemak tadi yang tiba-tiba hilang akan mengendor dan tidak baik untuk penampilan, Ustaz. Jadi lebih baik secara alami, pelan-pelan, bertahap, dan istiqomah dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kalau tidak membuat jadwal susah, harus dihukum sendiri, hukum diri sendiri kalau melanggar aturan yang telah dibuat. Itu cara itu untuk menurunkan berat badan. Makasih, Ustaz. Jadi gitu ya jawabannya buat teman-teman yang bertanya tentang cara untuk nurunin badan. Padahal dia tiap hari puasa, Dok. Cuman puasanya ya nahan lapar dari mulai habis subuh sampai maghrib. Tapi setelah maghrib sampai subuh dendam. Nah ini yang nggak benar tuh. Iya Kalau Dok, balas ya, dendam hampir begitu. puasa tuh nggak kelar, Dok. Iya. Tapi dia nggak turun-turun, ya itu kendalanya di situ. Nahan dari habis subuh sampai maghrib, tapi setelah maghrib sampai subuh, ya dia hajar habis semuanya. Nggak bener ini. Kok nggak kurus-kurus, Tat? Saya puasa sunnah mulu, katanya. Puasa Daud saya lakuin, katanya. Ya puasa Daudnya lu terbalik sih. Malam balas dendam. Iya, balas dendam. jumlah kalori yang masuk seperti karbohidrat itu harus dikurangi. Tetapi tentu dengan pelan-pelan, tidak langsung radikal, tidak seperti itu, dalam pelan-pelan saja. Kalau kurang 100 gram, terserah bagaimana cara melakukan diet itu secara pelan-pelan. Tidak bisa instan. Kalau instan, efek sampingnya jauh lebih berat daripada manfaat yang kita dapatkan. Nah, seperti itu, Ustaz. Saya harapkan juga tidak menggunakan obat-obatan. Itu tidak benar. Dengan mengurangi nafsu makan, ada obat itu yang mengurangi nafsu makan. Itu tidak benar. Efeknya saya lihat merusak. Lebih baik menggunakan teori atur diri, bikin schedule, tak. Nah, jalankan schedule itu. Bikin sendiri, bukan orang lain, sesuai dengan yang mampu diterapkan. Bikin yang mampu diterapkan. Jumlah sekian. Ada sebenarnya alat itu, Ustaz. Itu sudah ada alat itu menimbang sekian kalori, ada alatnya. Sudah bisa kita tentukan sekian yang kalori yang bisa saya makan. Di alat itu kemudian timbang bahan yang dan sekian kalorinya, sekian energinya. Sudah kurangi sedikit sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau tidak kerja keras, kurangi. Jadi ada alat sekarang yang saya lihat untuk menurunkan berat badan, apa namanya itu? Ini dia tutup telinganya. Apa itunya? Ada itu kan alat itu. menurunkan alat badan. Kalau nanya ke saya mah kasih itu min sama plus itu dicolokin ke listrik. Insya Allah turun tuh tiap hari disetrum. Jadi kalau pertanyaan temen itu lanjut, Dok. Pasti sudah beli pastikan selalu beli timbangan kan, ditimbang tiap hari. Yang disalahkan timbangannya. Yang disalahkan kenapa timbangan rusak dikira timbangannya rusak karena berat badannya tidak turun-turun. Waduh, ini persoalan besar ini kalau begini. Betul. Timbangan Ada juga yang lebih disalahkan. parah, Dok. Ada dia punya timbangan tapi dia nggak mau naik timbangan dia. Coba gitu. Padahal dia yang punya timbangan, suruh naik timbangan dia nggak mau. Apa takut timbangannya rusak? Saya nggak ngerti itu.
Ustadz, timbangannya disetel jadi kurang 5 kilo, baru naik. Oh ya boleh deh. Begitu Ustaz. Itu juga bagus. Aduh, artinya langsung berbunga-bunga hatinya. Aduh, alhamdulillah berat badan turun 5 kilo. Ah, terus terang perjalanan ini salah satu yang menjadi ini ibu itu dulu orangnya agak waktu masih cewek agak gemuk, tapi sekarang alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi dia sendiri yang mengatur pola makannya. Kalau dia tidak puasa dulu, saya ingat sekali jam 5 sore ke atas itu hampir tidak makan lagi. Ya, dia memang ketat dalam dietnya, dan itu juga saya lihat. Saya punya anak yang bungsu ini, saya panggil makan malam tidak mau lagi pergi makan 9 jam begitu. Tetap energi dibutuhkan, padahal badanmu kan tidak gemuk. Ini hanya mencegah saja. Tetapi saya tidak anjurkan seperti itu. Karena kita anak-anak itu fase ini membutuhkan kalori yang cukup. Tapi kalau berlebihan juga itu memang dampaknya sangat banyak, terutama sendi-sendi akan memikul berat badan yang begitu besar sehingga tulang-tulang bisa terjadi nyeri gitu. Apalagi kalau sudah ditambah beban sedikit, maka nyeri lutut, nyeri kaki itu gampang terjadi. Nah, seperti itu. Terus tentang diet itu. Ya, buat jadwal. Kalau dilanggar hukum. Apa hukumannya? Nyumbang apapun yang sifatnya positif. Olahraga gitu dok ya, olahraga lari gitu. Lari, tambah pokoknya lari 2 kali lapangan. Ya. Sepak bola. Nah itu. Gulat dok. Saya olahraganya gulat sama ngaduk semen dok. Ah, itu salah satu. Pokoknya Gulat sama kuda dok. kuda bagus. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi harus ada sanksi apabila kita melanggar dari aturan yang kita buat sendiri. Itulah namanya disiplin, menata diri untuk disiplin dengan aturan yang telah kita buat seperti itu. Silakan teman-teman, mumpung ada dokter, dari tadi nyariin dokter itu dari pagi. Silakan bertanya tentang kesehatan, tip-tip cara penyakit apa gitu. Silakan teman-teman. Tanya lu Jim, lu nanya. Jangan ketawa aja lu Jim. Lu ngebantu juga Jim, tanya teman-teman di sini. Kayak gue tuh nanya gimana cara yang terbaik untuk diet yang bagus dalam konsumsi, dalam olahraga kan gitu. Karena ada orang kan yang posisi kadang gini dok, postur tubuhnya dia terlihat kalau dia makan gemuk itu bawahnya doang, dari mulai pinggang ke bawah tuh betis paha tuh gemuk, tapi atasnya kurus, ada yang kayak gitu. Atau dia gemuk naik ke atas Jim, dari pinggang ke atas gemuk, bawahnya cungkring, ada tuh Jim. Ada dok yang gitu suka nanya gitu tuh. Ini masalah kesehatan teman-teman. Kayak Jimmy tuh kalau lari gemuk kepala ke leher, posisi ke badan, ke pinggang, tapi ke bawah dia cungkring, dia tipis semua. Mana tuh dok? Yang penting bukan penyakit, Ustaz. Oh, Sebenarnya sih kalau kita pikir secara ini, obesitas itu peningkatan berat badan itu secara merata ke seluruh tubuh. Memang tubuh atletis itu memang harus seimbang, atas ke bawah harus seimbang, karena semua beraktivitas. Memang olahraga renang, bulu tangkis itu yang paling banyak memeras
banyak energi yang saya pahami. Dulu saya pemain bulu tangkis, tetapi karena saya pingsan di lapangan karena sudah melebihi ambang batas. Melebihi ambang batas, saya tidak mampu lagi meneruskan pertarungan. Kan dulu kan ada istilahnya, kalau ganda sih aman, kalau single ada. Seluruh kita kalau main bulu tangkis itu seluruh tubuh bergerak. Seluruh tubuh bergerak. Bola depan, bola belakang, smash, tak. Betul, itu menguras banyak tenaga. Kalau jogging ya secukupnya, jalan juga. Semua sebenarnya semua jenis apapun bentuknya, apabila lebih dari setengah jam sudah dihitung dalam olahraga. Setengah jam ke atas. Setengah jam ke atas. Jadi harus ditulis setengah jam ke atas. Kalau di bawah setengah jam tidak dihitung dalam olahraga. Karena pembakaran tidak terjadi. Yang dimaksud dengan olahraga apabila pembakaran dalam tubuh itu terjadi melebihi batas normal. Yang biasanya kalau pembakarannya tidak terjadi, iya pengurangan berat badan juga tidak akan terjadi secara maksimal. Nah, seperti itu dalam menurunkan berat badan. Yang paling penting adalah bagi yang belum berat badannya naik adalah mencegah jangan sampai naik dengan cara tentu konsumsi yang secukupnya sesuai dengan volume pekerjaan. Apabila kita makan melebihi volume pekerjaan, jadi volume pekerjaan membutuhkan 2.500 kalori, kita masukkan kalori 3.000, tertimbun 500. Nah, seperti itu dalam mengelola diet kita. Tentu kita sudah pahami sendiri. Kita paham sendiri pasti. Dia tahu tas itu sebenarnya. Ibu-ibu ini tahu, bapak-bapak ini tahu bahwa kalau saya makan ini cukup, saya tidak merasa lapar dan saya tidak merasa keletihan. Jadi tahu persis ini kadarnya. Jadi kalau merasa bahwa ini melebihi, ya kurangi. Gitu. Langkah-langkah pencegahan itu jauh lebih baik daripada setelah gemuk baru berusaha untuk mengurangi, itu lebih sulit ketimbang mencegah terjadinya kenaikan berat badan. Nah, seperti itu, saudaraku. Silakan Jim. Lanjut Jim. Ada teman-teman yang posisi mau bertanya-tanya tuh. Lalu mengatasi ada orang yang gemuk ke atas, ada orang gemuk yang ke bawah gitu yang tadi saya bilang. Badannya besar, kakinya kecil, cungkring dia. Terus sebaliknya posisi kakinya gemuk tuh, sampai ke dengkul, ke paha, gemuk kali gitu loh. Tapi pinggang ke atas lah. Jadi kayak siput dia jatuhnya. Itu mengatasi itu apakah perlu dengan olahraga tangan kah, olahraga kaki kah? Atau supaya kaki itu berotot, gimana olahraga terbaik? Apa ditaruh di lapangan, ditaruh anjing helder yang lapar gitu, kita lari di situ, mungkin gitu kan. Itu otomatis itu olahraganya olahraga terpaksa, apa harus kayak gitu kan gitu? Gimana teman-teman? Lanjut. Iya, penyebaran kalori di tubuh sebenarnya kalau kita olahraga betul-betul benar, maka sesungguhnya semua cadangan-cadangan yang ada akan terserap, akan tersedot untuk dipakai dalam metabolisme tubuh secara keseluruhan. Cuma memang mungkin ya bagian tubuh mana yang bergerak, itu yang terlalu banyak terjadi suatu metabolisme yang berlebihan. Iya, ada juga memang saya lihat Ustaz ya. Ada kakinya kayak kaki semut tapi badannya di atas gemuk kok. Ada. Ada seperti itu. Ada juga kaki Maradona tapi di atas kurus. Nah itu. Jadi ada seperti itu. Jadi
keseimbangan ini perlu dilakukan latihan apa ya, jogging. Ada juga ya yang olahraga yang apa nama sit up, push up apa namanya itu juga. Jadi tergantung dari jenis olahraga yang enak lah buat ibu-ibu, yang mana yang merasa enak itu. Kalau di rumah cuma sepeda yang tidak jalan itu, apa namanya, tergantung kita punya stylenya mau kecepatan, mau kekuatan berapa untuk mendayung. Nah, itu juga menguras banyak energi. Sepeda di rumah ada 3. Nah, itu juga sepeda untuk itu kaki. Untuk kaki itu, kalau kaki itu bisa pakai sepeda itu yang, atau banyak jenis-jenis alat-alat olahraga itu yang dijual sekarang yang tidak perlu lagi kalau tidak mau keluar, di rumah saja melakukan olahraga itu. Ada seperti itu sekarang. Tergantung ibu-ibu, banyak di mall-mall bisa dibeli kok. Ya, intinya adalah membakar kalori yang ada dalam tubuh. Intinya itu. Dan akan secara pelan-pelan akan terjadi pengurangan. Kita bisa ukur. Jangan juga tiap hari. Jangan lihat perkembangannya selama mungkin 3 hari. Oh, ada perbaikan, ada pengurangan 100. Kemudian seminggu ada seperti itu. Sampai batas di mana batas yang kita inginkan. Seperti itu, Bu. Nurhana nanya, olahraga pipi katanya Jim. Gimana Pak Dokter olahraga pipi? Perempuan nggak usah pakai olahraga pipi, lu udah ngekapyak, udah malang merepet mulu, udah pasti. Tapi masalahnya gini dok, emang harus seperti itu perempuan? Maksudnya kayak ke gym gitu kan? Padahal kan perempuan kan banyak kegiatan juga, misalkan kayak nyapu, ngepel segala macam gitu. Itu kan bisa ngurusin juga ya dok ya, sebetulnya dok ya. Betul. Tetapi sang ngepel mulutnya juga mengepel juga kan? Oh, jadi di rumah mah jangan ngepel ya, istri mah ya, daripada ikut ngepel juga bahaya dok ya. Bukan, maksud saya kadang-kadang suka heran gini loh dok. Kalau saya perhatiin ya, ini mah ya yang udah nyata nih kehidupan sehari-hari. Kita lihat para wanita gitu ya, istri-istri banyak yang ke gym, senam, segala macam gitu kan. Tapi mereka malah menyerahkan urusan rumah tangga sama pembantunya, atau malah jarang. Dan kadang-kadang ke gymnya juga yang ada sukanya kan gosip ya, gibah ya, atau malah kadang-kadang ada yang malah keliru gitu kan dok, malah jatuh cinta sama, ya cinta lokasi lah istilahnya kan. Jadi ada efek negatifnya juga ya, niatnya bagus gitu kan, mau ngurusin badan, yang ada malah kayak gitu, yang udah-udah gitu. Iya, ini tergantung innamal a'malu binniyat barangkali ya Bung Jim. Berangkat dari niat apa sesungguhnya. Kalau niatnya bagaimana menyenangkan suami, alhamdulillah itu sudah niat yang terbaik. Tapi kalau niatnya untuk menyenangkan orang, itu lebih baik jangan kuruskan badan. Apalagi kalau suami sudah ridho, tidak pernah menegur, tidak mempersoalkan masalah itu, tidak menjadi masalah, tidak menjadi satu persoalan besar. Tetapi kalau misalnya supaya bisa tampil hebat di depan suami, ya silahkan, itu suatu kebajikan kan. Tapi kalau lain nawaitunya, itu yang dibilang Bu Jemi, maka terjadi persoalan yang lain, pembantu semua yang urus, termasuk yang urus suamimu juga pembantu, itu masalah besar sudah. Kamu gitu Bu Jemi. Nah, Anda di keluyuran di luar,
tapi di rumah tidak ada yang terurus. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, pekerjaan di rumah itu membutuhkan banyak kalori dan energi sebenarnya kalau mau ya. Pekerjaan itu kan sebenarnya tidak ada suatu pekerjaan yang tidak mulia selama dikerjakan dengan halal. Begitu kok ya, menurut pemahaman saya. Apalagi pekerjaan untuk berbakti kepada suami, itu pekerjaan lebih mulia daripada pergi macam-macam. Kalau kita sebagai seorang muslimah yang baik atau ibu istri yang soleha, memberikan nafkah, memberikan sesuatu kepada suami, kemudian membaca ya ayyuhallazina sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, aduk kopinya, baca lagi ya ayyuhallazina sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, bikinkan kasih air, baca lagi itu, bikin nasi, baca lagi itu tidak akan kemana-mana itu suami. Itu sudah ya ayyuhallazina sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu kiat-kiatnya perempuan untuk supaya suami tidak kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Bacakan minumnya, makannya, sayurnya, kopinya, apa saja baca itu. Koasis juga akan lumpuh itu kalau dibacakan itu setiap saat. Apapun yang dia minum, apa yang dia makan dibacakan itu, dia akan sabar. Sudah tak kancing sudah di situ, tidak akan kemana-mana lagi. Nah itu ayatnya Bung Jim. Nanti Pak Ustaz mungkin lebih terangkan itu ayat itu, dan itu sudah dijadikan apa namanya, perempuan senjatanya perempuan itu. Siapa yang hafal perempuan? Coba satu orang. Bu Nurhana. Ada yang hafal? Itu Bu Jem. Jadi betul, silahkan diet, tetapi jangan sampai muncul efek samping. Ya kan gitu? Silakan. Iya, banyaknya kayak gitu, Pak Dok. Banyaknya yang saya lihat malah kan jadi bahan gunjingan masyarakat sekitar kan, jadi karena pasti ya begitulah kalau muncul niatnya mau ngapain gitu kan, nurunin berat badan ke gym, bagus lah kalau tujuannya bener kan, niatnya ikut senam, keren lah kan. Tapi malah kadang-kadang ada beberapa, nggak semua ya, ada beberapa yang hasil akhirnya malah tambah ngusruk gitu, ngusruk tuh tambah jatuh gitu, yang udah sih. Iya. Ada saran di bawah bagaimana pengen cepat diet itu olahraga hati. Olahraga hati bagaimana ya? Kalau sakit hati sih bukan olahraga hati tuh. Tidak ada nafsu makan, tidak tidur, ya kurus. Sakit hati. Tapi itu bukan itu maksudnya dok, olahraga hati. Bang Serwin ada wae. Serwin. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi apa ya? Perempuan itu nawaitunya menurunkan berat badan untuk suami atau untuk apa? Nawaitunya dulu diluruskan. Nah, karena Bu Jemi tadi bertanya, karena Bu Jemi bertanya menguruskan berat badan tapi efek sampingnya banyak. Justru keluyuran kemana-mana, entah kemana, tidak terurus suami di belakang. Itu pertanyaan Bu Jemi, bagaimana dengan Pak Ustaz ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir teman-teman. Ya,
Kalau untuk tujuannya kan semua innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratillah fa hijratillah. Dan ila akhiril hadis. Panjang itu hadisnya. Jadi semua itu ya tergantung niat. Kita niatnya apa nih? Pada saat niatnya kita itu ingin memperbaiki fisik ya. Fisik kita dari wajah, kulitnya dan semuanya. Kalau niatnya tujuannya untuk posisi kebaikan diri dan kebaikan suami, masya Allah, ganjarannya luar biasa itu. Allah. Kalau umpama tujuannya lain ya semua tujuannya supaya dilihat sama orang cantik, ya udah dapat itu. Orang tujuannya niatnya untuk dunia pengakuan manusia, dapat pengakuan manusia, tapi untuk pengakuan Allah nggak dapat. Gitu loh. Maka tergantung daripada niat. Tadi saya sempat kalimat dengar ada sambil naruh piring ada kalimat apa yang dibaca itu surat Al-Imran ayat 200 bukan ya? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu ayat Al-Imran ayat 200. Iya. Wattaqullah Itu la'allakum dibaca tuflihun. setiap Al-Imran ayat itu 200. dari orang tua, Ustaz. Itu orang tua mengatakan kalau diajarkan sama istri, kalau istri bikinkan kopi, bikinkan teh, bikinkan apa, masak nasi, setiap mengadu baca ayat itu. Itu ini ajaran orang tua itu, Ustaz, sama saya. Ajarkan sama istri. Dalam thariqah atau dalam thariqah itu dalam bahasa kita tuh kayak ada thariqah, ada Naqsabandi, ada thariqah apa macam-macam kan. Kalau thariqah kita di dalam pondok, bahkan kita dari guru, ternyata itu amalan itu nyambung teman-teman. Ada hikmah di balik kalimat itu dengan praktek, dengan amalan. Artinya ada surat memang Al-Imran, apakah benar, pernah ditanyakan gini, apa benar ketika kita itu membaca kalam Allah itu dapat merubah sesuatu mindset dan di luar mindset kita itu bisa berubah? Bagaimana menurut Hanafi yang kalau Hanafi dikatakan ulama TikTok yang jago mantik logika, gimana tuh logikanya jelasin ke orang awam? Ya nggak susah-susah banget. Indonesia ini merdeka bukan cuma dengan bambu runcing, tapi ada kalimat Allahu Akbar di dalamnya. Sepakat nggak teman-teman? Kok bisa gitu loh? Nah, mindset itu, keyakinan itu penting gitu loh. Kenapa demikian? Bayangin teman-teman, saya kasih analogi yang lebih simpel lagi. Dari mulai bersama ya, dari kecil nih anak nggak pernah manggil kita tuh ayah, nggak pernah manggil ibu. Tiba-tiba setelah udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, setelah kuliah lulus, tiba-tiba dia datang dan dia bilang ayah. Coba itu harapan kita untuk dia manggil kita ayah. Harapan kita untuk dia selama ini untuk manggil kita itu ibu. Kalam, ucapan dari seorang makhluk saja bisa membuat kita itu nyaman luar biasa di dalam hati kita. Ada semangat tersendiri ketika anak yang kita harapkan memanggil kita tuh ayah, dia manggil kita ayah, senangnya luar biasa. Itu baru kalamnya manusia. Bagaimana dengan kalamullah? Bagaimana dengan kalamnya Allah? Kalamnya manusia aja itu membuat kita yang luar biasa terharu, luar biasa semangat, luar biasa. Bagaimana dengan kalam Allah? Maka sebelum melakukan itu saya diajarkan gini sama ini nih, jangan ini rahasia untuk sampai 28 juta orang nih beruntung yang hadir di sini. Kalau sudah berumah tangga, ini jangan sampai yang nggak berumah tangga ya, bahaya kalau dikasih yang nggak berumah tangga nih. Jadi pada saat yang sudah berumah tangga halal, ketika binimu tuh cerewetnya luar biasa, lakimu galaknya luar biasa, bagaimana cara menundukkan dirinya? Selain dari mungkin Dr. Rahman tadi menjelaskan panjang lebar, tadi mungkin dari cara masak air kopi sambil dibacakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada yang lebih penting dari itu, diawali dengan kalimat Bismillahi Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Ya,
Tapi ini kalau umpama disalahgunakan bisa bahaya, dan saya nggak nanggung itu. Saya di Komal ini lillahi ta'ala saya ajarin untuk teman-teman. Ini beneran ini kalau umpama diguyonin, tapi kalau beneran saya. Cuman orang banyak menyalahgunakan ini, teman-teman. Di pondok-pondok tuh menyalahgunakan ini. Ketika kita tuh ngelihat ada istri lagi tidur, suami lagi tidur, pada saat nafas keluarnya, itu Bismillahirrahmanirrahim wa rabbul malaikati waruh. Dari jauh kita hisap. Dari jauh, jangan deket-deket, takutnya ntar bau ilernya nggak kuat. Ya emang kias dari jauh, lihat dia kan saat orang tidur kan ada nafas tuh. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan tidurnya istri, tidurnya suami, itu bisa kita juga luluh sama istri, istri juga luluh sama kita, bisa satu frekuensi. Dalam tanda kutip bacanya, Bismillahi Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Bayangkan posisi ruh yang ada pada istri kita. Bismillahi, dengan menyebut namamu ya Allah, Rabbuna, Tuhan kami, wa Rabbul Malaikati Warruh, dan Tuhan malaikat yang memegang ruh daripada pasanganku ini, supaya dia terikat dengan kita dan manut tunduk patuh sama kita. Sebelum membaca Ini Ustaz, maaf Ustaz, untuk anak muda jangan praktekkan ini. Ya jangan. Anak muda haram hukumnya. Jangan, kalau masih jomblo jangan ini ya. Jangan. Haram, saya bilang haram. Haram. Belajar jampe-jampe sama saya. Wanita jangan on cam. Ntar begitu on cam dihitung napasnya. Jangan. Ini bahaya ini. Ustaz buka ini yang begini-begini, ini ilmu pamungkas ini. Iya. Itu saya praktekin. Penrasan. Saya nggak dengar kok. Kenapa Pak. Ustaz buka? Dia, Serwin bilang saya nggak dengar kok Pak. Kenapa lu ngomong kalau nggak dengar? Berarti gimana? Agak lain Serwin. Jadi kalau dibilang di Komal ini udah dikasih rahasia ini masih jomblo, bohong, itu berarti nggak diamalin itu. Artinya gitu, sesimpel itu teman-teman. Makanya kalau yang namanya ikhtiar itu wajib. Ikhtiar dengan kemampuan, bahkan dengan doa. Tapi ingat, yang kita pilih dialah yang makin mendekatkan kita kepada Allah. Kalau aku bersamanya, aku semakin baik, akhlakku semakin baik, keyakinan, ibadahku semakin baik kepada Allah. Itu cari yang kayak gitu. Bismillahi Rabbuna wa Rabbul Malaikati war, minta izin sama Allah dengan menyebut namamu ya Allah. Rabbuna, Tuhan kami, dan Tuhannya malaikat ruh yang memegang dia. Sebut tuh orangnya tuh. Siapa yang lagi tidur pada saat nafas keluar tuh? Rabbul Malaikati war, dan Tuhannya yang memegang ruh daripada istri saya Hasina. Itu nanti kita bisa satu, kita bisa lembut sama dia, dia lembut sama kita. Insya Allah sampai dunia dan akhirat. Berarti yang nyanyi kena ya Ustaz ya. Yang nyanyi itu kalau lagi keluar suaranya kan artinya nafasnya keluar Ustaz. Demi cinta yang membara. Ini gua ketawa itu habis itu. Nah, begitu membara itu doainnya kena. juga ya, kok Anis jago dia dulu nyanyi. Benar nih. Bini gue nggak percaya kok Ajis jago nyanyi. Dulu lagi belum posisi ini dia nyanyinya nyanyi Shanghai dia dari sana. Pokoknya gini Ustaz. Dulu nyanyi gini Ustaz. Akibat cinta buta kamu jadi sengsara gitu Ustaz. Zaman Tapi ngekos kalau dulu. Bang Serwin beda lagunya. Kalau Bang Serwin sama Bang Lupi itu lagunya beda. Kalau saya sering masuk komandan dari luar saya nontonnya, saya takut kalau dalam takut dijambak. Giliran suruh nyanyi cinta tuh, dulu aku memuja cinta sebelum ku tahu cinta yang palsu, sebelum merana karena cinta, kini aku membencinya. Kalau kita disuruh begitu, notnya masuk, ini santri saya, udah notnya arahnya ke Bandung, suaranya arahnya ke Bogor. Jaka sembung bawa kaleng, nggak nyambung beleng-beleng. Langsung disambung Ustaz. Andai saja
Aku tahu Salma itu namamu gitu satu. Aduh. Tapi saya walaupun santrinya kayak gitu, saya berani taruhan. Kalau satu Komal, yang sawer lebih banyak ke dia dibanding Rambu Bang Hanafi. Percaya deh sama saya. Karena posisi dia yang dia nyawer, dia tahu luka dia tersembuhkan dengan santri gue yang nyanyi, Jim. Dia lagi ruwet, dia lagi pusing. Ternyata ada lagu yang lebih ruwet daripada masalah gue. Ini kesawer sama dia. Emang kompor Jimmy itu. Jadi itu ya, itu doa buat teman-teman, siapapun kalian. Ini saya jasa sama kalian. Kalian tinggal kombil tuh. Kalau kalian menemukan orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian cintai, dan kalian ingin bersama dia sampai menuju kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh, saya dikasih ijazaan ini sama ayah ibu saya. Dan itu dapat dari Mbah Lilur ya, di Bangkalan, sampai terus pada guru-gurunya, pakai Lilur itu. Jadi ini amalan ini saya pegang terus, dan itu seringkali saya buktikan. Ketika saya, ya wajar lah, 4 kali cuy. Rasain itu dan terbukti itu karena saya ngerasa saya nyaman sama dia. Apakah dia nyaman sama saya minta sama Allah. Kalau dia memang nyaman sampai dunia akhirat bersama saya, dan saya bersama sama dia dengan dunia akhirat, dan tidak merusak dunia, tidak merusak akhirat, tidak merusak kehidupan saya, insya Allah ya Allah, saya izin kepadamu ya Allah. Nah, seakan-akan begitu kita izin dengan Bismillahi Rabbuna, dengan menyebut nama Allah Tuhan kami, wa Rabbul Malaikati, pada saat dia wa Rabbul Malaikati war Ruh, dan Tuhan yang memegang ruh. Dan saya ngelakuin itu karena saya mempraktekkan, jadi saya tahu amalan ini bukan amalan beleng-beleng. Baru sambil racikan hariannya Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga aku bisa bersabar dengan kejelekannya, dan dia bersabar dengan kekurangan dan kejelekanku juga. Masya Allah. Dengan kekuranganku, oh indah itu. Jadi ketika nanti punya pasangan tuh nggak dikit-dikit kita diomelin pasangan. Pernah nggak? Teman-teman tuh diomelin sama pasangan. Ngelihat pasangannya diomelin sama ceweknya, diomelin sama cowok. Tapi kalau lu ngamalin ilmu gua, nggak bakalan berani. Dia mau ngomong itu nanti di balik layar. Kalau perlu dipakai surat ngomong sama kita. Dan itu dipakai ilmu itu teman-teman, bukan dipakai hanya untuk itu, tapi dipakainya untuk ketika menghadapi ada orang yang lagi nagih utang lagi. Kalau nggak ada kita, gebu-gebu marah-marah dia. Tapi pada saat ketemu, luntur itu udah kayak posisi sayur toge yang disiram air panas, ciut dia. Itu ilmu kita pakai. Ya, silakan. Itu yang ilmu Ustaz sampaikan itu. Kalau di daerah Bugis itu maharnya itu satu koin itu emas yang bulat itu, apa namanya itu, mata kalung itu, mata kalung berupa emas. Kalau Hasan kesini Kak, kamu kalau mau makan ikan indok rantai itu bahasa Bugisnya itu. Ngapain sih? Itu sekitar berapa itu? 100 gram emas itu, Tas. Itu ilmu pamungkas saya itu, Tas. Iya, saya pakai itu ini kalau lagi kepepet saya. Tapi saya coba sama aku lagi kepepet. Ini untuk membuktikan, coba sama ayam. Ayam pun tidak akan lari, Ustaz. Ya. Coba begitu dahsyatnya tadi yang Ustaz sampaikan ini. Jangan coba-coba anak muda jangan lakukan di luar suami istri. Itu
bahaya. Di luar suami istri dipakai nggak apa-apa ya dok. Seumpama nih kita naik motor, naik mobil ada razia, kita nggak bawa surat-surat, pakai itu aman insya Allah. Boleh. Kita melanggar posisi emang kita langgarnya kita nggak sadar terus tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim lewat aja kita lost kita. Saya ngamalin itu lagu pas kepepet saya. Kalau lagi pas kepepet. Ya, apalagi kalau umpama kita lagi ada orang marah-marah datang ke rumah 10 orang, 20 orang. Satu kampung dulu datang ke rumah itu. Ada satu kampung dari luar Jawa datang, mungkin jumlahnya hampir 20 orang lebih dengan memakai mobil Kijang ada 45 lah mobil. Ada carry-nya juga banyak. Ternyata sang wanita yang saya nikahin ini waktu itu kan dia pernah nikah tuh. Saya nggak tahu. Dia ngakunya dia itu janda. Ternyata posisi statusnya masih belum cerai, cuman memang udah lama nggak pernah ada hubungan, udah berapa tahun gitu loh. Status dia udah nikah dan nikahnya sama saya. Sempat saya masuk ke Tanjung Priok tuh yang polisi Polsek Tanjung Priok itu. Cuman 1 malam tapi Pak Haji, Pak RW datang sama Pak Lurah untuk nebus kita 5 juta waktu itu. Jadi ya semalaman aja udah. Sebelum subuh udah balik, udah ke rumah. Walaupun istri udah marah-marah, udah jangan nikahin orang-orang nggak jelas. Orang nggak jelas dinikahin gitu. Saya punya kalimat ada janda sengketa, ada janda gusuran, ada janda resmi, ada posisi janda yang ada surat-surat gitu loh. Saya bilang ada janda gusuran sama janda sengketa. Nah hati-hati kalau ketemu janda sengketa sama janda gusuran. Gitu. Makanya saya pribadi ketika dalam hal datang keluar itu dia udah marah-marah, orang pada udah bawa macem-macem. Akhirnya saya baca diambil wudhu, saya keluar Bismillahirrahmanirrahim. Ruhnya orang-orang yang ada di luar yang niatnya mungkin ini lembutkan ya Allah karena kita tujuannya untukmu ya Allah. Oh, udah datang langsung pada enggak nih Ustadz, saya cuma ingin tanya ini apakah Ustadz ya lembut ya. Tadinya dia mencak-mencak katanya. Jadi kalaupun toh di luar untuk sebagai rumah tangga, ya gunakan hal-hal lagi saat kepepet. Nggak boleh itu. Nggak boleh digunakan yang sembarang. Lafaz Allah tidak boleh digunakan macam-macam. Itu dipakai dulu sama orang-orang bajing itu. Dan bajingnya orang dulu tetap dia taat sama ayah ibunya, dia ta'zim, dia hormat. Bajingnya orang dulu, nakalnya orang dulu, tapi dia tetap bisa posisi jejak dengan keilmuannya. Karena masih terikat dengan takzim sama guru, sama orang tua, dan itu yang terjadi. Sekarang, bajingnya, orang tua, guru pun dilawat. Gitu. Maka hilang karomah itu. You are not alone, Ustadz. Ternyata gak cuman saya korban wanita, antum jadi korban wanita. Aduh ya Allah. Gitu teman-teman ya. Jangan mudah percaya sama wanita. Jadi minimal nih Ustadz kita dan saya pernah jadi korban wanita. Aduh ya Allah. juga jadi korban wanita. Iya. Yang kurang asem itu perantaranya. Ya dibilang sih ke saya kalau mantan smoker kayak gitu kan. Tapi nggak dibilang mantan pemakai. Ya begitu habis nikah itu, ya smoking depan saya tak tempeleng. Ya gitu. Gak bisa kan kita hidup dengan orang yang masih dengan kehidupan seperti itu, dengan iming-iming nolongin anak yatim gitu, punya anak yatim. Ya udah sekalian nggak apa-apa gitu. Dan emang orangnya sudah bagus lah fikrohnya, sudah ngaji, sudah segala macam. Begitu nikah ternyata fikih toharo nggak ngerti. Saya bingung, orang kamu ngaji di mana? Saya tanya ngaji di mana, keterangan kan dia ngajinya ngaji di Salafi. Saya tanya Salafi nggak begini, Salafi fikihnya bagus. Dia bilang di Muhammadiyah. Saya tanya Muhammadiyah lah, mertua kedua saya aja orang Muhammadiyah ngerti fikih, nggak ngerti fikih toharo. Saya protes sama ini, sama perantaranya kan Ustadz tuh. Cuman dikenalin seminggu kan nikah itu. Dia bilang apa jawabannya? Yang mana anda tahu? Katanya, loh kok nggak tahu ngapain dijodohin sama saya gitu. Udah kadung nikah udah susah gitu. Kasihan anak-anaknya kan emang nggak terawat ya. Akhirnya yang terjadi apa?
saya ngerawat anak yatim, tapi anak saya malah nggak ini, malah dimusuhin gitu. Wah ini nggak beres, sudah selesai aja. Pengennya selesai baik-baik, tak pulangin gitu, tak ongkosin, tak modalin lagi, butuh motor tak belikan, mesin cuci tak belikan, makin lama saya disuruh bayar utang ribanya, saya biarin aja. Lah udah bukan istri mau diapain? Intinya hati-hati, bener-bener hati-hati ketika milih pasangan. Terkadang kita juga bisa tertipu. Tapi memang bener ya Ustaz ya, sepintar-pintarnya laki-laki tetap aja bisa dibegoin sama wanita. Aduh. Bukankah kisah dari awal itu begitu? Bukankah Nabi Adam itu gurunya adalah maha guru, Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shalihin. Artinya apa? Nabi Adam tuh yang ngajarin Allah. Semua alam semesta itu, burung-burung, gunung, langit, apa semua diajarin, nama-nama semua diajarin sama Allah. Pinter Nabi Adam itu. Yang ngajarin Allah. Tapi bisa kalah sama Siti Hawa. Iya saya dengar ketika Nabi Adam, Nabi itu kan kalau mau meninggal dikasih pilihan ya, mau lanjut atau enggak. Ketika dikasih pilihan, Hawa nyuruh Adam hidup lebih lama lagi. Kata Adam, engkau telah membuatku keluar dari surga, terus engkau mau menahanku untuk masuk surga gitu. Makanya sekarang nggak jarang Ustaz, ada wanita bilang gini, Ustaz, ya Syekh gitu. Saya lihat di YouTube tuh, ya Syekh, ya apakah ketika suami saya masuk surga akan dapat bidadari? Terus katanya, bisakah di surga dia nggak punya bidadari hanya dengan saya? Sayangnya istighfar tuh. Astaghfirullahalazim. Sudahlah di dunia kau susahkan, di akhirat masih mau kau susahkan katanya. Iya itu fakta memang Pak Ajis. Kan saya bilang, saya pernah ceramah di satu masjid. Sebelah sininya bapak-bapak, sebelah sininya ibu-ibu. Tablik akbar. Kalau nggak salah maulid apa Isra Mi'raj, saya lupa itu. Saya bilang semoga kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu semua, semoga bersama dengan suami. Kenceng, amin di surga ya. Bapak-bapak, semoga kita bersama-sama nanti dengan ibu. Nggak ada suara yang amin. Giliran saya tanya, kenapa Pak, kok nggak amin sih? Semoga bareng sama istri. Nggak kebayang Ustaz. Ketika di dunia aja ngerepet habis-habisan, nggak kebayang saya di sorga ngerepet juga dia. Aduh. Tapi ngomong-ngomong diet, ibu-ibu kalau mau diet tanya suami dulu ya, kecuali nggak punya suami. Tanya bapak lebih suka saya langsing apa berisi apa gendut gitu. Soalnya kenapa? Orang itu laki-laki tipenya beda. Rata-rata laki-laki itu menyukai wanita yang berisi, bukan yang kurus. Kalau lo Jim, coba Pak Ajis, Jimmy sukanya wanita yang apa Jim? Kalau Pak Ajis berisi, lo sukanya? Gendut. Nah, kan laki-laki di bawah yang lagi nonton jamaah, Anda itu laki-laki sukanya wanita yang apa? Putih kah? Bohai kah? Banehol kah? Cantik kah? Silahkan, coba ketik aja macam-macam, silahkan. Suka wanita yang apa? Berisi? Gemuk? Atau gimana gitu? Berisi, oh ada yang bilang berisi tuh, Bang Serwin. Sama berarti kayak Ko Ajis. Jim, lu apa Jim? Ideal aja sih Bang. Ideal tuh apa? Lu jangan pakai ilmu gue dipakai nih, harus A B C D ketahuan itu. Ya gimana? Jujur. Yang senang-senang aja. Soalnya nggak ada terlalu gemuk, nggak terlalu kurus ya. Iya. berisi itu. Montok, kalau berisi kan montok Wajis. Iya berisi, bukan gendut, berisi. Dan kalau teman-teman nanya, Ustaz Hanafi suka perempuan yang apa? Yang penting ada napasnya kalau gue Jim. Itu udah tahu.
Kan dulu pernah ada. Mau berisi, mau cantik, mau bohai, mau tinggi, mau putih. Lah kalau umpama udah nggak napas, Iya, pernah istri saya tuh diet. Pernah istri saya diet, saya suapin aja. Saya bilang, lu kurus, gue nggak suka, gue kawin lagi. Saya bilang, tuh ketawa tuh sebelah tuh. Tuh, ketawa dia tuh sebelah tuh. Saya suapin, Sat. Karena kenapa? Kan medan perjuangan kita kan berat ya. Jujur ya. Jadi istri saya itu berat. Pertama saya beratnya 87 udah pasti tuh. Itu berat, Sat, pasti, Sat. Nggak percaya, ayo siapa mau gendong saya keliling lapangan. 87 saya. Nah, yang kedua itu, saya kalau safari dakwah itu, Sat, suka ke tempat yang kita bawa uang pun nggak bisa beli. Karena kenapa? Kanan kiri itu kalau nggak sate babi ya pohon. Jadi benar-benar nggak bisa beli. Jadi kalau fisiknya itu lemah, susah. Berapa ya beratnya Sri ya? Gue lupa sama berat gue Sri, 70 berapa? Gue lupa. 70 berapa gitu kok saya lupa saya kok. Kayaknya naik dikit itu, Sat. 74. Ya, ideal gue Jim, ideal banget. Iya kok Jim, benar, iya. Daerah-daerah. Loh, Ya. area yang saya kunjungi itu bukan tuker tambah motor, Jim. Tuker tambah babi, Jim. Buset. Daerah mana kok? Serius, lu pernah denger gak? Tuker tambah babi. Belum pernah. Seumur hidup, Jim. Seumur hidup gue jadi Cina, Jim. Seumur hidup gue jadi Kristen, Jim. Sampai gue jadi Muslim sekarang, Jim. Gue baru tahu ini sekarang. Gue lihat di daerah dakwah gue tuh ceritanya tuker tambah babi. Mana ada patung babi gede banget depannya. Benar, Berarti- patung babi gede banget depannya. Gak jauh dari situ, kira-kira 1 Beratnya kilo. berapa Jim? Lu Patung beratnya khusus gede. berapa? Tanya dulu Berarti- kok nih, Jimmy ini biasanya tingginya cuma 50 cm, beratnya 70 nih biasanya. Jim. Tapi berarti Ko Haji sini kalah ilmunya sama saya, Bang. Dia cuma Gimana? tukar tambah babi. Kalau saya daerahnya udah sampai daerah yang tukar tambah istri ada itu. Udah kelas iya. atas itu. Ilmunya udah tingkat Subang. tinggi itu. Tingkat tinggi itu tukar tambah istri. Daerah Subang tuh biasanya tuh. Assalamualaikum. Tapi pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.